pengertian bisnis lingkungan internasional? Lingkungan bisnis internasional merupakan seluruh faktor eksternal yang mempengaruhi aktivitas perusahaan dalam menjalankan bisnis lintas negara. Faktor tersebut meliputi kondisi ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, dan teknologi yang berbeda di setiap negara, sehingga perusahaan harus mampu menyesuaikan strategi bisnis dan sistem manajemennya agar dapat bertahan dalam persaingan global. Apa saja karakteristik bisnis internasional? Karakteristik bisnis internasional memiliki karakteristik yang berbeda dengan bisnis domestik karena melibatkan aktivitas ekonomi antar negara dengan kondisi lingkungan yang berbeda-beda. Salah satu karakteristik utama bisnis internasional adalah adanya transaksi lintas negara dalam bentuk ekspor, impor, investasi asing, lisensi, dan kerjasama bisnis internasional. Di sini ada beberapa faktor bisnis internasional. Di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada faktor ekonomi, dan yang kedua ada faktor politik dan hukum, yang ketiga ada faktor sosial dan budaya, dan yang terakhir ada faktor teknologi. Selanjutnya di sini, apa sih globalisasi dan perusahaan multinasional? Jadi, globalisasi merupakan proses meningkatnya hubungan ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi antar negara yang menyebabkan dunia menjadi lebih terintegrasi. Menurut Hill dan Hood 2022, globalisasi mendorong perusahaan untuk memperluas pasar, meningkatkan efisiensi produk, dan memanfaatkan sumber daya global agar mampu bersaing di pasar internasional. Yang terakhir, pengaruh lingkungan bisnis internasional terhadap akuntansi manajemen. Apa sih penjelasannya? Yuk kita simak bersama-sama. Jadi, lingkungan bisnis internasional memiliki pengaruh besar terhadap praktik akuntansi manajemen karena perusahaan multinasional harus menghadapi kondisi ekonomi, hukum, budaya, dan teknologi yang berbeda di setiap negara. Menurut Hansen dan Moen 2019, akuntansi manajemen internasional membantu perusahaan dalam proses perencanaan, pengendalian biaya, evaluasi kinerja, dan pengambilan keputusan strategis dalam lingkungan bisnis global. Selanjutnya kita akan membahas isu akuntansi lintas negara. Apa sih akuntansi lintas negara itu? Simpelnya gini, akuntansi lintas negara merupakan cabang akuntansi yang mempelajari perbedaan praktik, standar, dan juga aturan akuntansi di berbagai negara. Bayangin kalau kamu punya teman di Indonesia, Amerika, dan juga Jepang. Nah, masing-masing teman kamu itu punya cara yang berbeda untuk mencatat keuangan. Indonesia pakai cara A, Amerika pakai cara B, dan juga Jepang pakai cara C. Nah, kalau kamu mau bikin perusahaan yang punya anak usaha di 3 negara tersebut, bagaimana kamu bisa tahu performa keuangan perusahaan kamu secara keseluruhan? Nah, ini yang disebut akuntansi internasional atau international accounting. Nah, bidang ini tuh mencakup transaksi lintas negara, perbandingan prinsip akuntansi antar negara, dan juga upaya menyelaraskan standar akuntansi secara global. Sekarang, kenapa ini bisa jadi isu atau masalah? Ketika perusahaan beroperasi di lebih dari satu negara, mereka itu dihadapkan pada beberapa tantangan besar. Yang pertama, perbedaan standar akuntansi. Jadi, dua perusahaan dengan kondisi ekonomi yang sama tapi di negara yang berbeda itu bisa punya angka laporan keuangan yang sangat berbeda karena mereka mempunyai standar akuntansi masing-masing. Kemudian perbedaan regulasi dan juga pajak. Nah, setiap negara itu kan punya aturan pasar modal, perbankan, dan juga pajak yang berbeda. Bahkan di beberapa negara itu punya hubungan erat antara laporan keuangan dan pajak, sementara di negara lainnya itu keduanya terpisah. Kemudian pengaruh budaya. Nah, budaya ini sangat memengaruhi praktik akuntansi. Negara dengan budaya kolektivis dan penghindaran ketidakpastian tinggi cenderung lebih konservatif dan juga tertutup dalam pengungkapan keuangan. Yang terakhir yaitu valuasi mata uang. Jadi transaksi lintas negara selalu melibatkan konversi mata uang. Nah, ini menimbulkan risiko translasi dan juga risiko ekonomi bagi perusahaan multinasional.
Di sini ada yang tahu nggak apa itu pengertian pengambilan keputusan manajerial? Jadi, pengertian pengambilan keputusan manajerial itu adalah proses yang dilakukan manajer untuk menentukan keputusan terbaik bagi perusahaan dalam menghadapi lingkungan bisnis internasional yang terus berkembang. Dalam proses ini, manajer tidak hanya memikirkan kondisi di dalam perusahaan, tetapi juga harus memperhatikan faktor luar seperti persaingan global, perkembangan teknologi, kondisi ekonomi, budaya, hingga aturan yang berjalan di setiap negara. Tujuannya agar perusahaan dapat tetap berjalan dengan baik, berkembang, dan mampu bersaing di pasar internasional. Materi selanjutnya ada pembuatan keputusan manajerial. Yang pertama itu ada menentukan masalah, yang kedua menentukan batas masalah, yang ketiga itu mengembangkan alternatif jawaban, yang keempat menganalisis setiap alternatif, yang kelima itu memilih alternatif, yang keenam melaksanakan keputusan, yang terakhir itu memastikan sistem kontrol dan evaluasi atas keputusan. Ada yang belum tahu nggak apa faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan global? Yang pertama itu ada kinerja karyawan, yang kedua itu ada semangat kerja, yang ketiga itu ada keterampilan manajerial, yang terakhir itu ada strategi yang dikomunikasikan. Oke, di sini ada pendekatan dan metode dalam pengambilan keputusan, terdiri dari dua bagian. Yang pertama, pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah adalah metode pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan data, fakta, dan analisis yang sistematis. Yang kedua, proses rasional. Proses rasional merupakan pendekatan pengambilan keputusan yang menganggap manajer memiliki informasi lengkap dan mampu berpikir logis dalam memilih alternatif terbaik.